Itu setiap sore saya pulang dari ladang, mereka hubungan bertani ya, tanam sore lalu latihan. Dari latihan itu, tetapi serius, itu jadi tontonan. Akhirnya ngantri sampai sekarang. Di Aceh ada namanya Sedati Gunung. Jadi kesenian tari apa di Aceh itu ada tari saman, ada sedati. Nah, sedati ini setiap tahun itu ada namanya festival Sedati Gunung. Daerah istimewa Aceh waktu itu ya, itu kan ada beberapa kabupaten ya, gitu. Itu masing-masing mengumpulkan untuk ditandingkan setahun sekali. Gitu. Ini sebenarnya kita bisa buat juga. Misalnya bersama apa adalah mau jadilannya apa mau topengirnya. Kita bikin semacam itu, entah nanti namanya apa. Nah, jadi untuk babak penyisian sampai semifinal itu di sini atau Aceh itu di Aceh. Tetapi finalnya itu di Jakarta. Itu di Geraha Bakti dan jual tiket yang nonton beludak. Kita bisa buat, tetapi tentunya kan bukan dengan persiapan yang mana, harus betul-betul dikelola secara baik. Jadi itu oke, bukan ini saja terus itu menjadi penting. Artinya itu kan promosi seluruh Nusantara, Jakarta pusatnya, media-media yang akan mengcover. Saya dengar tahu nanti ketika akan datang ke sini. Event-event di daerah lain, ya saya dulu sangat luar kepala. Saya dulu saya wartawan dan dulu seni ya, dari Aceh sampai sebagian timur sana ya. Bulannya ya, yang seni lainnya banyak, tapi memang itu yang menjadi semacam maskot. Kan di Bali ada festival dan kemudian nanti di yang lainnya di Jogja ada Grebek, di Solo ada Apem ya, di Madura ada Karapan Sapi, ada Pasar Seni Bali, nanti sampai sana di Kalimantan ada Festival Kerau. Itu pesertanya juga tidak hanya lokal sana, tapi juga bukan dari berbagai provinsi itu untuk memperkuat tadi. Jadi calon orang yang untuk mengundang ke sana. Dan kita bisa, pastinya dengan tentunya nanti dengan kualitas yang kami miliki bisa dijangkau. Kayak klaim tadi yang disebut Pak Adi tadi ya. Oh itu pikir mau jago oleh Boyolali. Terus tanya, menang wae ini ke Solo. Sama ketika kesenian-kesenian kita diambil oleh Malaysia. Terus kita nih, Allah berbuat gitu. Padahal di sana kan banyak orang Indonesia, orang Jawa yang tinggal di sana sampai sekarang. Dan itu sudah dari puluhan tahun yang lalu. Mungkin lahir di sana terus bawa atau apa. Di sana kan diuri-uri ini kita enggak kayak gitu. Jadi kita teriak, ya lucu saja. Karena jangan sampai peluang itu ya kita buat. Kayak sekarang misalnya, oke lah, gimana caranya supaya topeng keren karena memang menurut cerita kan dari sini ya kita buat aja dengan karya dan dengan aktivitas yang banyak. Salah satunya tadi, ketika ada misalnya tadi, namanya apa, mau festival topeng keren atau kompetisi topeng keren, yang bisa dijangkau namanya informasinya berita ke Nusantara, otomatis nanti kan kita sama ketika dulu Borobudur itu tidak diakui sebagai cagar dunia, kan pernah ya gitu. Terus kita hanya, tapi dengan promosi yang akhirnya waktu itu kita dapat pemerintah, kan masih ingat ya dulu bis-bis di mana, di London, di Paris, itu untuk mengembalikan wilayah hilang. Jadi ini kita rebut kembali tanda kutip ya dengan kita buat kayak kualitasnya baik. Itu saya kira itu menjadi salah satu unggulan nanti selain kita. Tentunya kita juga harus ini kan lagi. Memang ini tim sudah katakanlah mendalami apa itu dari stories seperti apa.
Saya dulu ketika awal masuk di sini ya bersyukur juga ketemu Pak Teguh di lapangan lebar tentang topeng ireng. Kebetulan ponakannya Pak Teguh itu kan cucunya Mbah Sujat juga, itu kan teman kuliah saya di Jakarta, namanya Mu'alim. Kalau saudaranya banyak tinggal di mana di Makassari, cerita, wah itu kan baru gini. Akhirnya dia juga sempat di sini. Tapi dari Mas Dodo cerita kemarin itu ternyata ada lagi di atasnya Mas Sujat. Terus sekarangnya dulu dakwah sekarang Islam. Ini kita harus sekali lagi maka benar Pak. Seperti Jadilan itu ada yang kalau kalian ya bisa di Bogor juga itu dari Jawa Timur itu mana dari Real Ponorogo dan ceritanya ada kota atau Sunan Kalijogo. Tapi ada yang menyebut juga itu adalah bagaimana tari itu merepresentasikan pasukan berkuda sedang di medan perang itu di Ponorogo. Ya bisa jadi karena di Ponorogo itu kan gurunya meskipun tidak pernah jumpa secara fisik itu kan Sunan Kalijogo. Jadi di Ponorogo itu di atas waktu pernah secara kode itu penuh dengan Sunan Kalijogo ketika pertama di Goa Langsing di selatan sana. Terus Sunan Kalijogo itu meninggalkan kalau bentuk kita putih itu tombak mata tombak Harukomo yang kemudian buat keris di Ponorogo itu jadi itu jadi piangnya ada cerita dan kita tahu Ponorogo itu pada masa perang yang disebut Dejavapurlo atau perang Jawa sama sebagai masa dahulu itu kan detik-detik terakhir sebelum menang itu kan di kawasan sini kan bisa jadi para pengikutnya para ininya itu penyebaran agama Islam juga lewat itu. Tetapi juga itu juga bisa jadi karena masalah itu kan nggak boleh kumpul-kumpul, mesti ya jajaran nggak bisa terus wong gitu mengakalinya kan berkesenian tari begini padahal itu sebetulnya pola hidup bagaimana menghadapi ini budaya gini. Sayangnya banyak sekali komunitas batu jadilan topeng ireng yang tidak menjiwai ketika menarikan tidak ada ruhnya misalnya di amalan atau di kafe opo ya nggak salah mereka kalau kita mau ngomong salah yang ada di atasnya itu penata tarinya ada di jadi kan itu berisi misalnya gitu dan tidak bisa jadi karena kalau dulu kesempatan mencari ini nggak segampang sekarang kalau sekarang bisa dicari meskipun banyak versi tetapi kita juga harus ini bisa mana yang bagus, mana yang enggak dihubung-hubungkan seperti apa gitu. Kita bisa mengenal sejarah itu kan lewat buku-buku, lewat literasi gitu. Jadi munculnya wayang, pokoknya ini kalau semarga itu Bambang, India kan wayang itu kan disebut dari India. Memang di sana sebagai kaitannya dengan agama, bukan Hindu ya. Masuk Indonesia, mereka pasti oleh para wali. Tapi beberapa sekitar 19 sebelum wayang ini ada namanya wayang beber. Wayang beber ini kita panji pun banyak versi kan. Ada apa namanya ada Smorgo, ini ada namanya Rumput dan terjadilah namanya diaspora penyebaran yang awalnya dari Kediri nanti sampai kemana-mana di Jawa sampai Cirebon, Kalimantan sampai Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos itu ada cerita panji itu dalam karya-karya misalnya tari atau topeng dalam karya sastra juga ada. Jadi kita harus menggali bersama. Jadi supaya tahu kan kalau riset dulu itu kita pahami kita tahu ini menjadi narasi tulis dalam konteks kita mau datang hari itu tahu tujuan.
Kemudian kita ada juga data itu yang ada dari apa namanya kesenian atau kuliner. Bagaimana kita mencari identitas, bagaimana Tuk Somong ini menjadi tujuan juga wisata. Awalnya sebagai maghrib memang dari Borobudur. Saya kira mungkin kalau tidak ada Borobudur ya berwisata sekarang di Borobudur banyak sekali. Jadi tidak saya katakan ini memang daya tarik dari Borobudur. Sekarang bagaimana supaya para turis yang datang ke Borobudur itu juga sampai ke kita? Makanya kita kan bikin apa namanya kegiatan yang bisa mudah mereka. Cuma kan namanya event yang kita gelarkan nggak bisa setiap hari. Tapi dengan potensi budaya yang kita miliki,